Pemirsa, pendidikan anak merupakan pondasi penting untuk membentuk masa depan bagi generasi penerus bangsa. Hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya tunarungu. Pendidikan yang berkualitas tentunya membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal. Menjadi hak bagi seluruh anak, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Kepala Sekolah SLB Susrusa Rakawitari, pola pendidikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di sekolah, para siswa tetap diberikan pelajaran yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Di SLB Susrusa melayani pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi pola pendidikan yang kami lakukan untuk menangani anak-anak tersebut dipadukan dengan kurikulum Merdeka yang kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di SLB Susrusa. Jadi di awal kami melakukan asesmen, di situ didiagnosa dulu kebutuhan dan pembelajaran yang seberapa kemampuan anak tersebut, yang itu akan dijadikan acuan kepada wali kelas untuk menyiapkan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sementara itu, khusus untuk anak-anak penyandang tunarungu atau tuli, para guru dan siswa menggunakan metode pembelajaran bilingual, yaitu menggunakan bahasa isyarat dan bahasa Indonesia. Metode ini membantu anak-anak tunarungu memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Khusus untuk anak-anak tunarungu yang sering mereka lebih suka disebut anak-anak tuli, jadi kami menggunakan kombinasi komunikasinya bahasa isyarat, yang mana itu harus dilakukan dari sedini mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya wali kelas sampaikan dengan pembelajaran. Itu ada bahasa isyarat yang harus dikuasai oleh guru dan dimengerti oleh anak didik. Jadi verbal juga, komunikasinya verbal juga. Jadi guru mengajar di kelas itu menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan bahasa verbal. Penyampaian materi ke anak itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Jadi tidak bisa 1-2 kali pertemuan itu selesai. Itu pasti ada review, pengulangan yang dilakukan untuk memahami satu materi sederhana saja. Itu harus ada pengulangan beberapa kali sampai akhirnya wali kelas menemukan bahwa anak tersebut sudah paham terhadap materi yang disampaikan. Pendidikan yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus tentunya dapat membantu anak-anak ini mengembangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pendidikan anak menjadi fondasi penting untuk membentuk masa depan yang cerah bagi generasi penerus bangsa tanpa terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dewi Swarini dan Devi, Bali TV.